Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih Historita semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. By the way, di video aku yang sebelumnya aku sempat membahas tentang Mustafa Kemal Atatürk. Dan ketika aku baca-baca kolom komentar, ternyata banyak dari kalian yang pengen aku untuk bahas juga seorang tokoh yang masih berkaitan dengan Mustafa Kemal Atatürk. Ya, by the way, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Dan buat yang belum nonton video tentang Mustafa Kemal Atatürk, silahkan klik aja link yang ada di description box atau kalian bisa langsung cek di playlist cerita, karena di sana ada banyak banget cerita-cerita yang sudah aku buat ya tentang sejarah, pokoknya informasi-informasi yang edukatif, informatif, pokoknya menarik untuk kalian tonton. Oke, mari kita langsung aja bahas seorang tokoh yang menggemparkan dunia Islam karena dia ini mengaku sebagai Messiah atau Al-Masih. Penasaran siapa tokoh yang dimaksud dan bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Ada seorang Robi Yahudi yang dianggap sebagai seorang Mesias atau Al-Masih. Dia juga mengembangkan suatu gerakan yang disebut Sabtaisme. Pengikutnya ada banyak banget dan mereka ini semua percaya bahwa dia akan menjadi juru selamat Yahudi di akhir zaman nanti. Siapakah dia? Dia adalah Sabtai Tzvi. Sabtai ini adalah seorang kabalis dan okultis yang menipu sebagian besar Yahudi pada kala itu. Dia lahir di Smyrna, Kesultanan Utsmaniyah. Bisa dibilang dalam konteks agama, ada mazhab yang bernama Dumamah yang didirikan olehnya. Tapi dalam konteks politik, bisa dikatakan bahwa ini adalah kelompok Yahudi Muslim yang mempunyai eksistensi politis sendiri secara khusus, teman-teman. Kayak yang kemarin aku bahas di video sebelumnya ya, kalau Yahudi Dumamah ini sebagian besar bermukim di negeri-negeri Islam untuk meminta perlindungan di sana. Penyebarannya meluas hingga ke seluruh daratan Eropa. Yang berarti keberadaan mereka ini cukup berpengaruh juga ya, karena pengikutnya itu terbilang sangat banyak. Jadi ceritanya zaman dulu itu banyak nih yang percaya dengan Sabtai. Mereka semua berpikiran bahwa Al-Masih akan muncul untuk memimpin Yahudi dan seluruh umat di dunia di bawah naungan Sabtai Tzvi ini. Sabtai Tzvi pun akhirnya makin berpegang teguh lah sama kepercayaan dan dukungan penuh dari kalangan masyarakat Yahudi. Perlahan dukungan kepadanya bertambah dan semakin memperkuat misi-misi politik dan juga ekonomi para kalangan kapitalis. Secara masif, gerakan ini pun menyebar sampai ke Eropa. Dan juga Sabtai Tzvi ini sampai diberi gelar loh teman-teman. Gelarnya adalah Malik al-Mulk, yang artinya adalah raja di raja atau raja dari segala raja. Pernah suatu ketika pasukan Utsmani pun menangkap pemimpin gerakan Sabtaisme ini karena disebabkan khutbah-khutbah yang terdengar kalau dia ini mengaku-ngaku sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam kala itu. Banyak sekali pendeta yang resah akan perbuatannya yang nyeleneh itu, teman-teman. For your information ya, si Sabtai ini tuh terobsesi akan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya dia bisa ngaku-ngaku lah ya begitu. Pendeta akhirnya nggak tinggal diam dong. Mereka akhirnya melaporkanlah perbuatan-perbuatan Sabtai Tzvi ini kepada pemerintah Utsmani. Pokoknya ada banyak ya perbuatan nyeleneh dari Sabtai Tzvi ini. Yang salah satunya juga adalah dia melakukan gerakan pemberontakan secara diam-diam yang tujuannya ingin mendirikan pemerintahan Yahudi di Palestina. Akibatnya pemerintah Utsmani pun menjebloskan dia di penjara. Tapi setelah 2 bulan dia di penjara, dia dipindahkan ke sebuah benteng di dekat selat daerah Dardanil.
Namun, walaupun dia ini dipenjara, pengaruhnya itu bukannya berkurang, tapi malah bertambah kuat, teman-teman. Ada banyak banget ya kaum Yahudi dari berbagai negeri yang datang menemui Sabtai Tzvi di penjara. Pokoknya kelihatannya tuh kayak nggak di penjara, tapi kelihatannya tuh kayak ngadain meet and greet gitu, saking ramenya pengikut yang datang mengunjungi Sabtai Tzvi ini. Nah, alhasil Sultan pun kembali mengadili Sabtai Tzvi. Pada saat persidangan, Sabtai Tzvi ini ditanyalah oleh hakim, "Wahai Sabtai Tzvi, kau telah menyatakan dirimu adalah Al-Masih, maka perlihatkanlah pada kami mukjizatmu. Lepaskanlah pakaian di tubuhmu, dan tubuhmu akan dipanah oleh pemanah yang hebat. Jika anak panah tidak menyentuh tubuhmu, Sultan akan menerima pengakuanmu sebagai Al-Masih." Nah, pengikutnya ngira kalau Sabtai Tzvi ini bakalan nerima tantangan itu, teman-teman. Tapi ternyata enggak. Dia malah bilang kalau semua itu adalah tuduhan dan fitnah belaka. Ya ampun, pasti pengikut Sabtai Tzvi ini pada kecewa banget ya, teman-teman. Nah, mendengar jawaban Sabtai Tzvi, hakim pun menawarkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Dan Sabtai pun akhirnya menjadi seorang muslim. Dia juga kemudian mengganti namanya menjadi Muhammad Aziz Effendi. Dan ternyata Sabtai juga meminta izin kepada Sultan untuk mengajak para pengikutnya agar memeluk agama Islam juga seperti dia. Tapi izin ini diselewengkan sama dia, teman-teman. Alih-alih menebar kebaikan, dia justru malah makin gencar mengajak orang-orang untuk mengimani bahwa dirinya adalah Al-Masih. Jadi dia masuk Islam kayak kedok gitu, teman-teman. Dia ngakunya sama orang-orang dia itu adalah seorang muslim yang taat, penampilannya juga terlihat seperti seorang muslim, tapi dia dan pengikutnya ini masih mengimani ajaran Yahudi. Tapi jangan khawatir, karena kelakuan busuk dari Sabtai Tzvi dan para pengikutnya ini akhirnya ketahuan oleh pemerintah Utsmani. Dia tertangkap basah bersama para pengikutnya di Kuri Jashimah. Di dalam tempat ibadah itu, dia memakai pakaian Yahudi dan dikelilingi oleh para wanita yang sambil menenggak khamr. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu rohani Yahudi. Astagfirullahalazim. Akhirnya Sabtai pun lagi-lagi ditangkap, dan hukuman yang diterimanya yaitu diasingkan ke Dula Sajanu, yaitu salah satu kota di Albania pada tahun 1673, dan pada tahun kelima akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Tapi akidah Sabtaisme terus berkembang di dalam kelompok Salonika yang merupakan wilayah bagian Yunani Timur. Pengikutnya bahkan mencapai puluhan ribu, teman-teman. Para pengikutnya memegang akidah itu dan mereka makin membabi buta melakukan makar-makar, fanatisme yang bertentangan dengan moral manusia. Gerakan-gerakan Sabtaisme ini mempunyai peranan yang cukup besar ya dalam menghancurkan tatanan masyarakat Utsmani kala itu. Karena mereka selalu menyerukan kekufuran, yaitu pemikiran-pemikiran sesat yang aneh seperti penghapusan jilbab wanita-wanita muslimah, menyerukan seks bebas. Pokoknya nggak ada akhlak deh, teman-teman. Pemikiran mereka inilah yang banyak mempengaruhi kalangan muda di Utsmani. Pengaruh mereka yang besar ini membuat mereka memegang kekuatan media dan menguasai koran seperti jurnal. Mereka juga menyusup ke dalam sektor ekonomi dan sektor-sektor lain dalam pemerintahan Utsmani. Menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II juga merupakan bagian dari manifesto keberhasilan mereka, teman-teman. Ironis dan bikin sesek ya, realita yang terjadi bahwa kita telah kehilangan nyawa umat muslim yang telah syahid digempur oleh Israel dari generasi ke generasi. Jadi, tujuan awal Sabtai Tzvi melakukan semua ini karena dia mempercayai bahwa orang-orang Bani Israel akan bangkit lagi di Palestina. Konteks cita-cita Sabtai Tzvi ini ingin menduduki Al-Quds sebagai pusat kendali pemerintahan Yahudi, teman-teman. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang kurang lengkap atau kurang tepat, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah. Aku hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tapi aku berharap kalian bisa mendengarkan cerita kali ini dengan pikiran yang terbuka ya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan agama ataupun menyudutkan agama orang lain. Pokoknya if you don't have anything nice to say, don't say anything at all.
Kalau kalian nggak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, ya mending kalian jangan ngomong apa-apa gitu. Cerita kali ini berdasarkan request dari teman-teman ya, dari video yang sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian penasaran sumber-sumber cerita kali ini tuh dari mana, aku sudah taruh linknya yang ada di description box. Di sini aku hanya menyampaikan kembali ya dengan bentuk cerita, karena aku yakin banyak dari kalian yang males baca, sama kayak aku juga sebenarnya males baca. Jadi aku adain video cerita kayak gini supaya kalian bisa mendengarkan atau nonton video tapi bisa belajar sesuatu juga gitu. Intinya semoga video kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, menemani ataupun menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya kalian punya request untuk cerita-cerita berikutnya, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @rita.nurmaliza. Oh ya, buat teman-teman yang pengen beli merch Historitas seperti yang aku pakai, kali ini aku pakai yang edisi Kosem Sultan ya. Aku sedang ngeluarin merchandise dengan edisi Ottoman ya, ada Sultan Sulaiman, Kosem Sultan, Hurrem Sultan, dan juga Mirimah Sultan. Dan harganya murah banget, cuman 85.000 belum termasuk ongkir. Kalian langsung aja cek Instagramnya @nurmaliza.merch atau kalian bisa cari aja di Shopee. Anyway, thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!